Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wal khairat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Qala al-imam Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Yang sama-sama kita hormati dani-dani para al-mukarramun, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jemaah pengajian, hayat tudarrain yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmatul azimah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim ke tempat pelungguh lidriki. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah niat kita yang tulus ikhlas, niat kita yang baik hadir di tempat niki, alhamdulillah mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa kita lanjutkan selawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas as-sihhah wal faragh. Dua nikmat itu kata Rasulullah banyak orang yang lalai dalam dua nikmat mereka. Biaya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang lalai dalam dua nikmat niki. Alhamdulillah kita yang hadir di tempat niki termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikitlah hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan. Mari kita pergunakan kesehatan dan kesempatan itu untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa 4 hal tidak bisa diketahui katanya kecuali ada 4 hal itu. 4 hal tidak bisa diketahui dengan 4 hal kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah hidup. Tidak bisa diketahui kalau kita sudah meninggal. Hidup niki Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Tembang kita bernapas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih umur yang panjang. Mari kita pergunakan kesempatan, kesehatan untuk banyak-banyak kita hadir di majlis ta'lim. Jadi jemaah niki bahasa Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'arada'an Nabi bahasa dalam Al-Quran. Besok akan dikumpulkan di padang mahsyar kita ini semuanya dalam keadaan buta. Sama niki, nggih. Semuanya dikumpulkan. Karena orang yang tidak mau artinya hadir di majlis ta'lim, jauh dari majlis ta'lim, jauh dari pengajian, ini akan dikumpulkan besok dia dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik.
Jama' lidrika yauma la yanfa'u malun wala banun illa man adallah biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat. Mal pertama disebutkan dalam Al-Qur'an. Harta benda tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak-anak kita ini juga bijajari daripada jauh diri ni ke jemaah yang dirahmati Allah. Illa man adallah biqalbin salim, kecuali hati yang selalu dekat sama Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Kita nak kena ni jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya rumah yang megah, yang bertingkat, mobil yang mewah. Nggih, semapuk terberduit niki. Jemaah niki dia narak. Malah kita akan dipertanyakan Zaqadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Teman telangkahan kaki jemaah di julu kiamat akan ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afnah. Tentang umur kalian ini di mana kau gunakan? Umur saluwe. Nggih, sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, sampai 80 tahun akan ditanya itu. An umrihi fi ma afnah. Terus yang kedua an jismihi fi ma ablah. Tentang anggota badan kita ini akan semuanya akan jadi saksi. Nggih? An malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang harta kalian di mana engkau sedekahkan, di mana engkau infakkan. Berat niki. Nggih? Makanya Rasulullah SAW mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sepuasmu. Hiduplah kalian. Tapi ingat, kamu pasti akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata. Hiduplah kalian sesukanya kemana-kemana. Nggih? Tapi ingat, pasti engkau akan mati. Yang kedua kata Rasulullah, wahbub ma syi'ta fa innaka muqfariqan. Cintailah. Kanggo tenane kangen sebinian. Kanggo tekangan bijen. Kanggo tekangan selakian. Nggih. Tapi pasti kita akan berpisah. Harak sak juluan, harak sak mudi ya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, kata. Perbuatlah kalian sesukamu. Tapi ada balasan. Ya, pegawai ibai lagu pasti ada balasannya. Kalau kita sering nuntut ilmu, hadir majlis taklim, dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan maksiat, akan dibalas dengan dosa maupun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberikan gambaran oleh Allah, diberikan gambaran oleh Rasulullah. Tinggal kita jalani. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. Itu cuma yang 3 itu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Tapi pasti akan mati. Pasti kita akan mendapatkan yang namanya kematian. Enggak entah umur terjemahan yang dirahmati Allah. Sittun wa sab'un. Antara 60 sama 70. Buat lebih lama 70 ni ke bonus ni ke jemaah. Gitu ya Don? Nggih, bonus niki. Ada saya yang tertawa, saya yang tenapirana beranjak usia yang sudah lanjut, banyak-banyak kita zikir kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Mana niki lah. Ya bahasa Imam Ghazali sebelum niki nggih. 4 hal yang tidak bisa diketahui kecuali 4 hal. Yang pertama, hidup. Saya tahu saya hidup niki pasti kita akan kalau sudah meninggal baru. Terus yang kedua, kaya. Siapa yang mengetahuinya? Kalau kita sudah fakir, miskin, waktu tersugih itu atau pemurah mula. Banyak sedekah, banyak ingat kepada anak yatim, ingat pada fakir miskin. Papah te jana fakir, papah te miskin itu ingat tu susah kita te berbiak. Ya, itu maksudnya, nggih. Jadi kalau kita sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri. Banyak-banyak bersedekah.
Kan dia bahasa ulama Abu Lais Al-Faqih, Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahawa kalau engkau mau diluaskan kuburnya, dari terluasan kubur, ada pengengat, penjerminan terluas, pelihara seempat ni bahasa ulama niki. Pertama adalah al-muhafazah 'ala shalah. Pelihara solat kalian. Untuk mele luas napiran kubur terjemah. Nggih, pelihara solat kalian. Ingat solat niki yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah. Awwal yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Solat itu akan dipertanyakan, akan dihisab pada hari kiamat. Bukannya puasa, bukannya haji, bukannya umrah, bukannya zakat, melainkan solat yang pertama. Di dalam hadis tidak ada yang mengatakan as-shalah as-shaum imaduddin, tidak ada. Zakat imaduddin tidak ada. Haji imaduddin tidak ada, melainkan as-shalatu imadun. Salat adalah tiang agama. Dia narak ning puasa nu tiang agama. Zakat tiang agama. Nggih, haji tiang agama, umrah tiang agama, tidak ada dalam hadis. Dalam konteks hadis yang mengatakan as-shalatu imadun. Salat adalah tiang agama. Ya buat suruh pelihara salat itu. Nggih. Kan dia bahasa hafizu ala salati wa salatil wusta. Peliharalah salat wusta itu. Pada dia kata ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan isya. Tapi yang muktamad pendapat ulama yang dinamakan wusta niki adalah asar kanja subuh. Dengan asar niki luwih dengan masgul niki, luwih dengan repot. Di asar niki lale dia. Nggih, dengan sak goreng kerupuk niki, berusaha kerupuk, goreng-goreng diri. Dengan sak piak batu nyitak batu, repot si batu. One padahal ngebang niki. Sudah azan berapa kali. Ya, lagu masih doang nyitak. Nah, niki kan lale dia. Usaha nabi dah dure marak nika mas. Padahal ya Allah paling abdolnya solat adalah asar ke subuh. Ya buat kena hafizu ala salati wa salatil wusta. Apalagi subuh niki masya-Allah luar biasa. Nggih, subuh niki jemaah yang dirahmati Allah dendek salat fardu. Salatul fajar doang niki sedek teman salat fardu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia dalil raka'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, dunia kan seisi ni kan? Salat. Sedik namang salat subuh ni kenapa salat fardu? Ada salat fajar, Mas. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan bahwa salat fajar itu hukumnya wajib. Ini Imam Hasan Basri. Ya? Wajib dia mendapat Imam Hasan Basri. 2 rakaat ni sedik namang salat fardu subuh. Jadi salat sunat ni itu wajib inda Imam Hasan Basri. Kalau salat sunat witir wajib inda Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah wajib salat witir ni kan. Kalau inda Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Nah, ya Bu, sembahyang ni masya-Allah. Dia padun doang. Sunnah pun kita jaga dia. Ya, kita jaga sunnahnya juga. Dendek luwek dengan napirana. Sak padu doang gawe. Assalamualaikum jadi terus. Nggih. Lah, jadi nah. Nggih. Kena rak zikir rak napi-napi langsung. Marak nike. Nggih, assalamualaikum jadi terus. Lah, suruh tajuruk tokol zikir. Ya bahasa ulama tasawuf man laisa lahul wirid bahwa kirit ni nah. Saya sendek wirid monyet nah. Ya bahasa ulama tasawuf niki nggih. Saya jadi wirid je kirit nah, kirdun. Jadi kirdun niki monyet, godek. Ibarat niki lah. Jadi paling tidak tokol bae juruk tu wirid zikir, kan? Nggih, ada sak bagus. Jangan bau dek zikiran niki. Nggih, hati niki qaflah. Kalau sudah lale hati niki. Nggih, mun hati masih mudik tidupan, si majlis taklim je. Mati masih.
de ilmu. Ya pada mara jasad niki kalau ndak dikasih makan ya dong lah lemah tah. Nah hati napi sing tebiang bekelor, tebiang medaran. Zikir kan ilmu, kita masukkan ilmu setiap hari, masya Allah. Gimana niki lah jemaah yang dirahmati Allah. Okay? Nah, sholat ini sangat penting sekali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan fardu sunnah pun harus kita jaga. Okay? Nah, setelah sholat fardu ada sholat rawatib. Sholat rawatib. Ya 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Sama niki kan. Sholat sunat muakkad niki 2 luwe. Ara sara sholat sunat rawatib muakkad, ara sholat sunat rawatib gairu muakkad. Sampai terkena muakkad jemaah yang dirahmati Allah, yang dinamakan muakkad adalah sholat sunat yang dikuatkan. Sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik waktu hadir atau waktu musafir tetap negawe. Tetap dilaksanakan. Itu namanya muakkad. Jadi saat muakkad niki jamaah yang dirahmati Allah 10 luwe. Biasa 10 niki 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya. Pira jarin? 4 jarin. 2 rakaat sesudah maghrib. Pira jarin? 6. 2 rakaat sudah isya. Pira jarin? 8. 2 rakaat sebelum subuh. Nah niki sata kena salat sunat muakkad. Salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik waktu hadir atau waktu musafir. 10 luwih muakkad nih yang dikuatkan. Diulang. Nah, Diulang mungkin biar oh nggih tiang ulang nggih. Ada yang jurusan nulis sila berarti. Jadi sak muakkad niki 10 luwih jemaah. Sak pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya. Pira jari 4. 2 rakaat sebelum ke sesudah 2. Jadi 4. 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, jadi 6. 2 rakaat sesudah isya. 8. 2 rakaat sebelum subuh. Ya jadi 10 niki, de bonde niki. Lain garu muakkad. Garu muakkad niki 12 luwih. Berarti niki. Pada para bro niki masih 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya. Ya arak lapen zuhur niki arak muakkad ada garu muakkad 4 rakaat sebelum asar pira jari? Balu jari. Nah, 2 rakaat sebelum maghrib 10. 2 rakaat sebelum isya. Jadi 12 jari. Nggih, ingatan niki. Ingat le maghrib niki bahasan Rasulullah sebut hadis 5 sa'ah bahasa. Saya sak mele niki. Siapa yang berkehendaklah. Nggih, waya narak pengajian, misal marak niki pengajian, misal maghrib. Saya langsung be kamat, bangun masih marak. Nggih. Jadi ndek tersak kelalah-lalah saya. Sembahyang maghrib juruk sembahyang salat maghrib, misal sebelum ia bangun niki kayak gari muakkad. Lalu paling seolah mulai teman kumpul batur je. Ya sembahyang paling seolah marane ke. Ngono wayan. Ingat sebuah hadis Rasulullah mengatakan 5 sa'ah. kira-kira Nggih. Salat di mana? Masjid di maghrib itu. Di masjid. Ya sebelum maghrib. Nggih. Jadi salat tahiyatul masjid itu boleh. Ya, boleh artinya digandeng dia. Ingat salat sunat niki 12 luwih. Sak bau tegandeng. Kanja salat sunat yang lainnya. Ya saya terkena salat sunat yang boleh digabung. Ya, pertama adalah salat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua salat sunat wudu. Salat sunat wudu ya. Bau tergabung nih. Maksudnya sekali sholat. Enggak sekali sholat. Misalnya salat sunat tahiyatul masjid sama salat sunat wudu. Bau tergabung. Nabi niat usolli salat tahiyatul masjid wa salatul wudu. Rakaataini lah. Bisa. Oke, coba simak juga ada kan kaum ibu-ibu nih masih ada yang nulis. Oke, ada sama ilmu. Lain sama bapak nih rarat di bau lah. Musa ibu-ibu yang ada. Nah. Usalli sunnat tahiyatul masjid wa sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala.
Nggih. Pertama salat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua salat sunat wudu. Yang ketiga salat sunat musafir. Nggih. Terus salat sunat qatl. Salat sunat qatl niki Saudi itu terjadi niki. Bad dengan berzina atau napi niki atau dia mencuri dipotong dia. Kan? Terpotong napiran. Belum. Ya. Itu namanya salat sunat qatl. Sedik deman jantan napiran. Saat tersembelih niki si algojo niki suruh sembahyang dulu 2 rakaat. Ya sekedar salat sunat qatl itu, Pak. Terus yang kelima salat sunat taubah. Bodoh tergabung lagi. Salat sunat taubah kan tahiyatul masjid baru tergabung. Salat taubah kan salat sunat wudu baru tergabung. Nggih. Terus napi anda salat sunat tawaf. Nggih. Salat sunat subuh masih. Baru tergabung nih. Napi anda. Salat sunat musafir sampun, salat taubat sampun, qatl sampun. Tahiyatul masjid sampun. Salat sunat napi nana? Nggih. Ha niki sak baru tergabung niki. Nggih. Mudah mele je tergabung niki sekali sembahyang malam. Nggih. Salat sunat musafir misal biasa jemaah haji berangkat engkah subuh biasa sak julu nggih. Berangkat dengan pegangan napi kan? Ke masjid misalnya, kumpul di masjid setelah subuh. Dia gabung aja salat sunat musafir, kan salat sunat subuh nih ke. Baur maksudnya. Usolli salat subhi wa sunatal musafir rakaataini lillah ta'ala. Jadi karena salat sunat musafir itu tidak boleh dikerjakan setelah subuh. Tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan juga pada setelah salat asar. Sama dengan salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu tidak boleh dikerjakan setelah asar dan tidak boleh dikerjakan setelah subuh. Kecuali kata ulama, illa al masjidil haram. Kecuali di masjidil haram. Subuh yang tidak bolehnya itu sampai jam berapa? Ya, pokoknya subuh niki wah. Sebelum terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari tidak boleh itu. Kecuali sholat sunat duha, sholat sunat yang sudah ditentukan waktunya. Sholat sunat duha aja, kapanpun. Sholat sunat isyraq juga itu, itu yang boleh. Sholat mutlak itu tidak boleh dikerjakan setelah subuh dan tidak boleh dikerjakan setelah asar. Apa alasan ulama? Inggila bis syaitan, yaitu nasugul tanggik setan. Kan dia tahu napirana tahu dengan nyembah berhala. Namun lek Mekah ngombe kanggun. Lek Masjidil Haram kapan pun kita sholat boleh-boleh saja. Di narak waktu karohah tidak ada waktu tahrim. Nah iya tuh lebih dengan selalu umroh lalu berhaji kapan pun dia sholat silahkan. Sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih kapan pun dia boleh. Tapi kalau di sini tidak boleh di tempat 2 waktu nih. Nggih, setelah asar dan setelah subuh parah. Nggih. Ieu makruh. Ieu parah niki si ulama. Ada makruh waktu, ada makruh tempat. Misal sembahyang di sini rurung niki makruh masih. Mau jangan ketuk-ketuk di rurung buat sembahyang kita. Jadi kan ini terganggu kita sholat. Nggih marane. Atau kita sholat di tempat yang gelap sekali. Makruh masih nih. Nggih, musa di narak cahaya sekali-sekali narak dilen, petang sekali. Makruh katanya ulama. Dia pakai baju yang ketat dengan nina nike. Nggih, ketat kadu nike. Makruh masih. Lagu luwek dengan nggih kaum ibu niki sembahyang narak kadu napira tangkong masih. Utang doang gadunya maaf niki julu ya. Telekong doang sudah rumpuh ya. Saking panas nih nah. Sebenarnya ini kurang bagus nih. Paling tidak kalau kita menghadap Allah itu dengan pakai yang pakaian yang rapi. Nggih mbak niki. Luwek marah niki. Tapi nggih. Nah niki lah. Nggih. Jadi alhamdulillah pakai gambar juga niki.
Ya, sholat pakai gambar, tangkong, di bajunya ada apa namanya? Ya, tulis misalnya apa? Gambar apa namanya? Madonna misal. Atau pilih nomor Iya. Ya, atau pilih nomor 4 misal. Jadi ya baca sedang alimudi jari. Tuh andang pikiran dia yuzhibul khusuk, menghilangkan kekhusukan. Warak misalnya napiran gambar Madonna kedua nuk doang, gaduh niki, bar kanak bajang girang marane. Budaya di masjid putu andang jeri kan. Maka sembahyang betul andang jadi makruh itu, deh. Itulah jadi terganggu marane. Dan juga ada juga makruh. Ada namanya ada namanya hazik. Ada namanya hakib. Nah, ada yang menahan kentut. Tahan kentut. Waktu dia sholat, sampai nomor niki-niki, itu makruh, lebih baik dibatalkan. Atau dia tahan kotoran, tidak boleh itu, lebih baik keluarkan. Atau dia tahan kencing, nah dia bau masih maliki waktu sholat kita tahan marak niki penyakit niki, lebih baik dibatalkan. Nah nikilah. Jadi sholat itu sangat kita banyak pelihara, ndak ganti jetenapira Senin Kemis sembahyang niki kan, karena khilaf ulama niki, ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan kafir kalau kita tidak mengerjakan sholat. Ini Imam Ahmad keras dia, ini Imam Ahmad, ini Imam Ahmad niki ya kafir, amdan au juhudan, faqad kafar. Jadi sengaja, boleh sengaja Imam Ahmad ni keras dalam hal ini. Kalau ini Imam Syafi'i tetap dihukum dia pasir. Marak ni ke. Adik-adik baik sama marak ni ke jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua katanya al-muhafazah 'ala zikir. Pelihara zikir kalian. Baik Rasulullah bahasa idza marartum bi'ardil jannah farta'u. Wa ma ardil jannah ya Rasul, kata sahabat, khalaqaz zikru. Apabila kamu lewat di taman-taman sorga, kata Rasulullah, farta'u, mampirlah. Sahabat berkata ya Rasulullah, ya Rasul, mana taman-taman sorga? Baik Rasulullah menjawab, khalaqaz zikru. Halakohnya orang-orang yang berzikir. Mungkin marah angkat yang saonek jadi. Assalamualaikum bu. Nyedir marah. Bubar. Nggih. Lah, ya malas zikir padahal iki dalil. Ya Allah, idza marartu biladil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di taman-taman sorga, kata Rasulullah, farta'u, mampirlah. Mana taman-taman sorga itu ya Rasul? Katanya, siapa namanya? Sahabat. Rasulullah menjawab, khalaqaz zikru. Halakohnya orang-orang yang berzikir. Wah, dia nak pelik rame doang tak berzikir. Ya? Di sepi pun Masya Allah kita tetap ingat kepada Allah, ya. Zikir itu banyak, ya. Kita baca asma Allah, kita baca napiran ayat-ayat Al-Quran, bisa kita kita zikir. Misalnya Qul Huwallahu Ahad, ini kita amalan Masya Allah luar biasa. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca ini Masya Allah, kita zikir sama Qul Huwallahu. Karena nak cerita napa Sayyidina Muawiyah pada waktu dia meninggal dunia, siluet turun malaikat di makbarah Sayyidina Muawiyah ini. Banyak yang turun. Sampai bengak sahabat. Ya Rasul katanya, kok banyak sekali malaikat yang turun di makbarahnya Sayyidina Muawiyah Al-Muzani ini. Apa dia bilang Rasulullah? Karena pada waktu dia masih hidup di dunia, dia banyak membaca Qul Huwallahu Ahad. Coba marani ke iremeh luar ni ke jemaah. Ya? Qul Huwallahu Ahad, Masya Allah. Ringan tapi ganjarannya berat. Nggih, pahalanya besar dan juga mendatangkan rezeki. Niki Qul Huwallahu Ahad ni kita baca Masya Allah luar biasa. Nggih. Ada dulu zaman Rasulullah ada imam. Enggak sina nafil sina berayat. Qul Huwallahu aja. Ditanya pelaporan, sahabat ngelapor Rasulullah, ya Rasul katanya, kok ini imam ini Qul Huwallahu terus dia baca pada waktu dia sholat. Apa kata Rasulullah?
Sebab dia membaca kul huwallahu ahad, dia menyebabkan dia masuk surga. Masya Allah. Nah, dia jelas semeter situ berayat. Masya Allah. Okay? Padahal ini kul huwallahu ahad. Masya Allah. Masjid Kuba dia. Sini baca bilang dia sholat itu kul huwallahu ahad. Masya Allah. Lah marah dia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi alhamdulillah zikir itu banyak ya. Ada berupa asma Allah dan juga datangnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak kita baca Masya Allah. Atau ya latif. Atau jadi beda jadi dengan alim bijajari lian baca ya alim. Ya fattah ya alim. Kalau mau datangkan rezeki ya fattah ya razak. Ya fattah ya razak. Ya tu berita niki. Insyaallah lah rezeki datang. Nggih. Ya fattah ya razak. Terus marah niki. Nggih, setelah salat niki. Nggih. Ada juga solawat. Niki jemaah yang dirahmati Allah. Nggih. Pusing misal jauh lekan rezeki niki biamalan niki. Ya satu kena solawat Jibril lebaran. Nabi niki sallallahu ala Muhammad. Ya beda kita baca. Insyaallah Nabi hajat telungguh, Nabi niat telungguh niki akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedahsyatan daripada solawat. Iremeh ruan jemaah niki ya. Nggih. Tapi hajat lu niki hajat insyaallah. Sedikit itu lapasnya. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah luar biasa. Nggih. Nah inilah kelebihannya selawat, zikir, nggih. Yang boleh itu zikir niki haus dia, hati kita ini haus. Iya, ada namanya pohon uang bahasa Nopus. Nggih, sajaratun nukut niki. Nah. Wah, tapi yang balik niki, si tuan guru. Sajaratun nukut sampun. Nggih, mula sampun jadi dek sedang bu. Dia terbau dek berdua niki pohon uang itu parah. Lah, mesin kepeng terberdua niki, nggih. Pohon uang. Jadi niki enggak terbaca niki selawat 400 kali. Nggih. Lagu harus harap mukadimah dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram ila arwah bin Segar bin Mahdi bin Syekh Bakar. Wa ila niki lah aku jadi mukadimah. Bakar bin Segar. Sa'ulillahumul Fatihah. Nah setelah niki baru nak baca Nabi selawat 400 kali. 400 kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sewaktunya setelah salat Isya. Ini piran-piran gini kenyak jam 3, jam 2 malah niki yang penting setelah salat Isya. Ya berita niki selawat niki 400 kali. Nah terus setelah 400 kali niki baca li ila fi Quraisy 3 kali. Terus ya hayyu qayyum la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 3 kali. Terus Nabi la haula wala quwata illa billah 3 kali. Terus wa man yattaqillah robok wawul tu. 1000 dinar. Nggih, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Baru dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baru terakhir innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lah iya dah amalan niki masyaallah. Yang harap 10 tahun dia amalan. Selong kabar ni Mekah. Dek tebang kepeng lagu Mekah bilang jelo. Nggih. Ini bekas. Lagu namarak ni ke jemaah. Belen tanapin istiqomah. Ndak men istiqomah. Saya berbeng niki wayan bola nasih berbeng niki je. Bo nak sejelo 2 jelo tidak amal ni baik. Harus istiqomah. Mudawwal. Ya, setelah Isya, setelah salat Isya
atau jam 2, jam sekit, jam 3 ni kan masya-Allah sayang seolah malam ni. Tahajud dulu baru marak ni ke. Buat semendak berapa menit. Lah ia terkena sajaratun nukut. Nggih. Nabi sajaratun nukut, sejarah artinya pohon. Nukut artinya uang. Jadi pohon uang. Harus berdua kepeng pohon kepeng tu. Dia balik. Ini susah dong badak ni tu. Oh, bak de tegal tasbih berselawat, dia baca telang. Yang ngapian yang susah itu akan hilang. Dengan apa? Berkat solawat. Nggih. Nah niki saran Habib Abu Bakar niki. Habib Abu Bakar segap niki berdua murid 10.000. 10.000 niki anak murid pun. Gratis. Pira beras sini mengemis saja lo niki cobalah. Ya 10.000 itu. Dari mana dia datang rezeki itu? Ini diamalkan. Marah-marah ya amalan ni sajaratun nukut ni. Masya Allah. Semua selesai. Murid tilmis 10.000 ni bilang lah ni kenapa kan? Udah dicukupkan oleh Allah. Kalau kita ni pada gedak-gedak berselawat. Padahal selawat ni tidak ada gurunya. Dekat tendek wuduk bae waya ni tetap sekabulin. Dekat berjorang tu. Nggih. Waya dia sambil ngupi lek balik misal dia baca saja ternukut lah. Selalu bengkah isa kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Bisa. Dia berselawat ni nak boleh guru dia buat guruan. Selalu tahu amal di Rasulullah Muhammad wa ala alihi Muhammad. Iya. Enggak tidur pernah. Iya, waktu mesari alhamdulillah. Terbaca niki masya-Allah luar biasa. Ya. Jadi gedak-gedak ya. Jadi mutemele je. Napian lancar dunia akhirat insyaallah. Ini sudah resepnya ini. Selawat niki resep. Nggih. Duluan terbaca selawat, duduk di rumah. Toko-toko lek balik sambil leka misal malnya kieu baca selawat alhamdulillah. Nah, ya zikir niki alhamdulillah. Dan yang ketiga kata ulama adalah al-muhafazah ala tilawatil Quran. Terbaca Quran, pelihara. Dia ni tolong di sempara doang Quran. Atau di atas gerobak, atau di atas lemari boleh terbaca ya. Masya-Allah, membaca. Ya. Jadi terbaca Al-Quran ni tidak ada. Dia temuk pahala. Nggih, marak bahasan ulama, bahasan Rasulullah la suku asar. Alhamdulillah. Napiana saya berudu dalam keadaan uduk niki suci. Dia baca Al-Quran dalam solatnya. Dia berdiri solat, baca Al-Quran. Fatihah baca, ayat yang lain dia baca, dia diberikan pahala 100 pahala per huruf. 100 pahala per huruf nih. Coba ni Al-Quran dibaca sambil berdiri dalam solat. Ya, barang siapa yang bersuci, ya, bersuci berwudu, dia baca Al-Quran di dalam solat, dia berdiri, dia diberikan pahala 100 pahala per huruf. Barang siapa yang bersuci, dia baca Al-Quran dalam sholat, tapi dia duduk. Dia nak tahu nganjeng, tokol cara dia baca, dia diberikan pahala 50 pahala. Barang siapa yang berwuduk, bersuci, dia baca Al-Quran di luar sholat. Dia ada sembahyang di luar sholat. Dia baca Al-Quran, dia diberikan pahala berapa? 25 pahala. Nah ini, jadi tetap mau. Nah, bagaimana kalau dia tidak bersuci? Dia nak wuduk lalu baca Al-Quran. Tapi dia because dia zikir. Niatnya zikir, bukannya niatnya tilawah. Mau niat tilawah haram kita baca Al-Quran. Tapi kalau because dia zikir, niat zikir niki, nggih, dia diberikan pahala 10 pahala. Lain terbaca kitab nahwu, lain terbaca kitab fikih, kitab hadis. Untuk makna doang tu temu pahala. Lagu mun Al-Quran tetap kita diberikan pahala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang mau ilmu, sebarkanlah Al-Quran. Ingat Al-Quran inilah ilmu orang akhir zaman dan ilmu orang yang akan datang.
Ya, Quran niki masya-Allah. Nggih, apalagi orang itu menghafal Al-Quran. Ingat jemaah bahasan ulama, sak lima niki dengan sandek bau tekakan isi tanah. Dari kubur nih, tilah niki. Pertama adalah anbiya. Yang kedua syuhada. Yang ketiga ulama. Yang keempat orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang kelima orang yang azan. 5 luwek niki, coba ada yang dulu. Dengan sandek tekakan apa namanya? Jasad si tanah jemaah di dalam kubur ni kira 5 luwek. Sak pertama adalah anbiya, para nabi. Yang kedua syuhada. Mati syahid niki syuhada, nggih? Dia mati dalam peperangan, mati dalam dia tekakan di tanah. Terus yang ketelu ulama. Tilah niki. Terus yang keempat orang yang hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Yang kelima adalah orang yang azan. Azan niki ikhlas niki. Nggih, dia tupak-upak niki. Nggih. Lagu makin duan tupak niki. Tapi yang ngupak jadi niki. Nggih. Eskara. Niki. Oh iya Pak Samion girang azan. Jemaah dengan seazan niki bahasan ulama. Jemaah yang paling belong-belong. Paling belong-belong cuma barat jerapah niki. Belong-belong. Kenapa? Karena dia yang pertama akan mendapatkan hikmah. Dari kata Allah Ta'ala niki dengan seazan niki belong-belong. Nggih. Lah iya no. Tapi yang syafaat jemaah niki. Nggih, dengan girang azan. Kan dia saya azan 40 tahun bahasa ulama. Dengan ikhlas dia. Dijamin dia masuk surga dan diampuni dosa-dosa 40 tahun. Ya azan doang gawe. Lagu makin pada gedak-gedak dia. Demak kami kesengkeun. Jadi enggak andalan merebot doang enggak andalan. Coba kita demak anu mik bu azan. Lamaran niki, dah kan nanti seolah suara yang penting kita azan. Nggih? Bagi orang yang menjawab tidak sama dengan yang azan. Iya. Yang menjawab juga Dia kan sama. nggih, tapi besaran pahalanya orang yang azan. Yang menjawab juga besar sepahalanya. Nggih? Ya. Ya boleh sebutan tapi ini doa dengan azan niki. Nabi ini Pak Hakim Allahumma rabb hadhihi tamah wa salatil qa'imah. Terus Muhammadin wasilah wal fadilah. Ada namanya makom wasilah. Ada namanya makom fadilah. Bi kena niki. Wasilah wal fadilah. Ada tahu kan? Saya niki makom wasilah niki. Nah, itu adalah makom yang diberikan oleh Napirana binti Imran, Asiyah binti Imran, istrinya Fir'aun. Niki loh, boleh makom Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Ya kena wasilah niki. Nggih. Nah niki Asiyah binti Imran Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah fadilah. Maqam fadilah itu siapa? Sayyidatina Maryam. Ibunya Nabi Isa. Masya Allah. Fadilah. Ada namanya maqam wasilah, ada namanya maqam fadilah. Ya tu doa ni ke? Wasilah wal fadilah. Kamar ni ke? Ya kena ni ke maqamnya. Tapi yang paling tinggi makom di antara sekian itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ia jangan kata kanjian jemaah niki Rasulullah jemaah niki le surga. Ia jangan kata kanjian niki sak dua niki. Nggih? Napirana Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan Sayyidina Maryam. Ia jangan kanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab berkata mungkin yang baru ngawalin. Oh terakhir juk niki. Baru niki Al-Quran. Yang terakhir adalah al-muhafazah ala sedekah. Yang atas 4 niki.
peliharalah sedekah kalian. Jadi seempat niki ingatan. Pertama solat, yang kedua zikir, yang ketiga baca Al-Quran, dan yang keempat adalah sedekah. Apalagi besok di bulan Muharram niki jemaah. Datang bulan Muharram niki, bahasa Rasulullah sebuah hadis, man wasa'a ala iyalih, kata Rasulullah. Barang siapa yang meluaskan rezekinya di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, maka Allah akan memberikan dia rezeki setahun penuh. Tak gerti ndek jemaah niki bulan Muharram niki nggih. Niki kelebihan bulan Muharram niki. Kan semua ndak Muharram kan? Nggih. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan man wasa'a ala iyali fi syahril Muharram. Kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang meluaskan rezekinya pada bulan Muharram, katanya Rasulullah, maka wasa'allah fi sanati kullih. Maka Allah akan meluaskan rezekinya setahun penuh. Jangan tergedi salah ta'ala niki setahun penuh. Niki kalau kita menginfakkan sedekah atau napirana dibelanjakan harta kita tuh kepada anak yatim atau tua jompo, fakir miskin. Berdua yang 300 pada sekat atau selai pada barang niki. Nggih, ndek soal sebudi 1 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi kalau yang banyak silahkan marah niki. Nggih, yang penting kita meluaskan harta benda kita itu, sedekah kita itu pada bulan Muharram. Jemaah saat niki tanggal 10 Muharram niki ndak ganti niki. Muna rezeki tamara niki. 100 misal tu berdua pada 20 atau 10 kadang yatim niki alhamdulillah. Tegak kita ndak ganti tendek marah niki deh. Karena ini janjinya Allah. Barang siapa yang meluaskan rezekinya pada bulan Muharram, insya-Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dia setahun penuh. Nah niki atung kelebihan napirana. Ara coba cerita niki dengan Mesir niki. Dengan Mesir niki datangan tamu di bulan Muharram dengan Mesir niki enggak berduit. Sangkong selana berduit. Tendengan sedekah niki dengan Mesir niki. Akhirnya dibukakan apa dah? Bajunya dia pakai bersedekah. Nak sini bersedekah. Ini berkebayang wah bahasa. Masya Allah. Terus arak dengan sak napirana. Mare-mare ngimpikan Rasulullah, sudah ditunggu dia. Napiran, aku kelebihan dengan sak bersedekah di bulan Muharram ni. Ya. Dibikinkan istana dia. Marak niki. Nggih. Arak sopok kisah niki. Arak dengan napirana. Arak dengan sugih niki tendengan napirana. Sedekah di bulan Muharram. Balas juluk ditunda terus. Ngone-ngone ipendak dengan sak ngapanan? Sange dia. Jadi sange dia niki lumbar dengan Nasrani, dengan luar Islam. Dia yang ngasih. Nasrani ini dia ngasih. Masya Allah, mare-mare bu ngimpi kaca Rasulullah dengan niki. Bu dengan sak Islam niki, sak sugih niki. Dia diambil anunya, istananya. Oleh Nasrani niki. Mare-mare sebab dia masuk Islam itu. Napiran mualaf dia dengan Nasrani sak tabiang napiran. Mele nende yang si dengan Islam sak sugih niki napiran Islam. Oh ndak katanya. Ini sudah saya diberikan saya masuk Islam. Lah sebab nikilah dia masuk surga. Masya Allah luar biasa. Itulah kelebihannya kita bersedekah pada bulan Muharram. Ingat niki jemaah nggih. Mun rezeki di jemaah niki kumpulan anak yatim, tua jompo, fakir miskin. Nek terpaksa niki. Masa menarak terberajah langan 5 dengan julu. Jemaah Muharram yang akan datang 10 dengan. Jemaah datang Muharram selamat panjang umur 15 orang. Lah saya ketengah 100 dengan ngolek jari. Tapi betul ini. Banyak orang yang mengamalkan. Nggih, di bulan Muharram niki. Makanya Masya Allah. Membilangan rezeki datang. Marak niki. Itulah kelebihannya. Kita menginfakkan sedekah kita itu pada bulan Muharram. Wallahu a'lam. Saya berkata penjelasan kita. Nggih. Berkaitan tentang amalan sunat ni. Nggih. Memang selalu banyak diberi kemudahan oleh Allah tentang sunat. Tapi banyak sunat yang digandeng-gandeng. Tapi pernah Rasulullah menjelaskan memperbanyakkan rakaatnya untuk banyak mengingat itu. Penjelasan Rasulullah. Tapi pasal
memperbanyaklah rakaatmu untuk banyak mengingatmu. Di penjelasan Islam. Jadi alhamdulillah merebazan Pak Samiun ya ki perbanyaklah rakaatmu. Nah, kita banyak apa namanya? Salat sunat. Jadi niki salat sunat niki sebagai tambahan belum kok. Jadi nek padu doang aja tegawe ya. Jadi kalau paling tidak kan salat sunat duha niki berapa rakaat ya? Paling banyaknya 8 atau 12. Kalau salat tahajud tidak ada batasnya. Wah iya, nama Imam Ahmad bin Hanbal, dia salat sunat Imam Ahmad bin Hanbal niki sejelo semalam 300 rakaat. 300 rakaat Imam Ahmad bin Hanbal salat. Nggih, sejelo semalam. Masya Allah. Niki lah. Mau tahajud juga ratusan rakaat. Nggih. Jadi alhamdulillah para basan Pak Islam bro nikah perbanyaklah rakaat sebanyak ingat. Jadi maksudnya perbanyaklah sholat sunat. Nggih. Adik tak hapus dosa salah ta. Banyak kita mengerjakan surat. Itu surat itu sebagai tambahan. Nggih. Jadi alhamdulillah tahajud, duha itu masya Allah. Boleh terbau misalnya tahajud malam-malam 2 rakaat. Berajah dulu. Jemaah Malik 4 rakaat. Terus meningkat waraknya. Jangan sekali tahajud 10 rakaat lagu kering 2 bulan. Hah? Lebih baik artinya yang continue 2 rakaat, 4 rakaat tapi setiap malam. Lalang semalam misal waraknya, kan? Nah, itu lebih baiknya. Karena Rasulullah mengatakan khairul a'mal in aqalla kata Rasulullah. Yang paling abdul amal itu yang sedikit tapi continue. Istiqomah. Dibanding dengan 20 rakaat lagu karing 4 bulan. Jadi tahajud. Nah, ini tidak baik ya begitu. Lebih baik sedikit tapi continue. Salat sudah 2 bisa 2 rakaat miring. Tapi tetap malah di continue. Nggih? Duha, okay. Atau tasbih misal kita salat tasbih. Mas dalam riwayat ya maknanya ke. Boleh bau sekali seminggu, sekali sebulan. Dia bau sekali sebulan, sekali setahun, mulai sekali setahun, sekali dalam seumur hidup. Kan ya bahasa Rasulullah ya pamanku katanya bin Abbas. Saya mau kasih hadiah. Oh mau dihapus dosanya. Oh mau katanya. Abdullah bin Abbas sama Rasulullah. Mau katanya. Mau dipanjangkan umurnya, mau dilimpahkan rezekinya, mau. Iya, buat suruh jadi amalkan dia sholat sunat tasbih 2 rakaat atau 4 rakaat. 4 rakaat barang. Tak ganti seumur hidup tak pernah mengerjakan sholat sunat tasbih. Marani ke. Sering tasbih tapi makin di rumah. Oh, dia rumah? Oh, okay. Ada nih 2 kepiat, nih 2 cara. Ada pendapat Ibnu Abbas, ada pendapat Ibnu Mas'ud. Marah nih kan? Berkaitan tentang haram kita guru. Nggih. Memang Allah jelaskan itu barang siapa banyak bersedekah bulan Muharram sudah luar biasa. Nggih. Tapi ulama tasawuf juga pernah menjelaskan barang siapa yang puasa hari termasuk awal tanggal 1 Muharram 3 hari awalnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Memang jatuhnya tanggal 28 Juli niki jatuhnya hari Jumat. Tetapi kita suruh diawalkan hari Kamis 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu sama dengan ibadah 700 tahun penjelasan ulama tasawuf ini. Betul. Jadi alhamdulillah kalau masalah sholat puasa sunat itu kapanpun. Tapi kalau dia jatuh hari Jumat tak jadi masalah. Tapi jangan kita artinya mengawali harus hari Jumat saja. Nah, ini yang makruh ini. Tidak boleh. Harus kita puasa mulai yaumul qablah, Kamis atau Senin. Misalnya milih puasa sedih jero Jumat bilang atau tembik marane ke. Nah, itu hukumnya makruh. Dan pertanyaan yang belum. Enggak ikumbe na jero Jumat niki karena yaumul aklin wasurbin. Itu hari raya orang Islam, tempat makan minum. Makanya dimakruhkan kita. Pertanyaan demat niki dong itu. Belum jelaskan tadi 2 rakaat sama dengan dunia dan seisinya. Namun penjelasan Nabi maksudnya. Jadi 2 rakaat sholat fajar. Yeah. Sebelum sholat fardu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nikilah kelebihan sholat sunat fajar itu. Makanya ndak ganti ndek tenapirana, ndak ganti ndek gawe ya. Usahakan lah supaya kita sholat 2 rakaat sebelum
kita sholat berjamaah fardu. Malah ide Imam Hasan Basri adalah hukumnya wajib itu. Pada marak dengan Turki ini ke marak ni ke mai. Nggih. Syiah. Dia udah dia anu ni. Pajuruk bae. Sekalipun dah mulai ya peran. Salat fardu di Masjidil Haram. Masih gawe apa? Iya. 2 rakaat salat fajarin lah. Sakian. Dan Nabi maksud ni kita anggap mah jelasan dunia dan seisinya. Dunia ni kecil isian. Perbandingan wayang 2 rakaat ni perbandingan dunia dan sisinya lebih afdol. 2 rakaat. Nilainya. Nggih, napi dah dulu niki. Giri. Apa? Iya. Banyak. Saya pernah membaca di sholat tahajud. Itu kan pahalanya selama melaksanakan sholat tahajud. Tapi sholat tahajud itu ada yang disebutkan lebih utama daripada membaca ayat Al-Quran 40 ayat. Itu pahalanya semalam itu. Sedangkan sholat tahajud itu hanya selama melaksanakan sholat tahajud. Itu apakah benar? Atau mungkin apakah ada dalilnya? Iya, namanya sholat tahajud ini yang paling afdol setelah sholat fardu. Ya. Fatahajjat bihi nafilata asa ayyab asa maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud itu luar biasa. Yang paling afdolnya setelah sholat fardu, sholat tahajud paling afdolnya. Jadi alhamdulillah Sayyidina Junaid bin Ahmad pada waktu ditanya dia waktu dia meninggal dunia, "Kif yaf'al Junaid?" kata. Junaid bin Al-Baghdad. Apa kata? Tarkul isyarah, tarkul ibarah. Saya tinggalkan isyarah, ibarah ini semuanya ragu semua kata. Cuma satu yang menolong saya katanya. Sholat tahajud itu malam. Maksud saya itu begini. Jadi sholat tahajud itu bisa diganti dengan membaca Al-Quran 40 ayat malam hari. Itu lemah pendapat itu. Dan bisa diapakan malam hari dan bisa pojok pagi hari sampai itu pendapat yang lemah itu. Dengan baca Al-Quran ada rukuk sujud. Enggak. Ada pendapat itu coba lemah. malam subuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sembahyang ini, tentang sholat berjamaah. Nggih. Tentang sholat berjamaah. Nggih. Jelas. Nah, kita belum selesai Fatihahnya kita, dia sudah ruku. Nah, apakah kita selesai dulu Fatihahnya kita ya? Iya. Lebih. Karena itu rukun. Ya. Rukun dia. Baru kita ruku. Nggih. Biar imamnya sudah sujud. Nggih. Itu bisa jadi. Fatihahnya belum selesai tapi imam sudah sujud baru kita. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Sekalipun imam sudah ruku, kita percepat anunya. Bacaannya Fatihahnya. Yang maghrib ini jamaah maghrib. Nggih. Panjang ayatnya. Nanti imam yang nanggung nanti. Ya, nanti Fatihahnya biar belum selesai Fatihahnya kita. Iya. Sekalipun enggak. Fatihahnya induknya. Iya. Bisa kita enggak baca Fatihah kalau keadaan masbuk. Masbuk misal buat sedikit baca enggak. Langsung aja. Langsung ruku. Ikut dia. Nggih. Nanti imam yang apa namanya? Yang nanggung. Piring nasi ayam di imam tanggung lagi. Iya Pak. Seperti ini Pak. Nggih. Katanya tadi yang nggak bisa dimakan jasanya oleh penghafal Quran. Kalau nggak ngapal kita baca seperti Quran. Oh, enggak apa-apa juga, Masya Allah. Enggak apa-apa. Tapi maaf Kang Guru, mengingat hajah tadi yang bilang Al-Quran, ada juga saya dengar ini penghafal Al-Quran memang berapa keluarga ditarik masuk surga. Tetapi di sisi lain penghafal Al-Quran dilanat oleh Al-Quran itu sendiri. Ini mohon penjelasan ini. Kalau dia dilanat oleh Al-Quran sendiri, mungkin Al-Quran itu dibikin jadi apa namanya?
untuk bisnis, untuk apa namanya, dia makan dari apa? Dari Al-Quran, artinya lah. Artinya tidak beramal dengan Al-Quran. Karena orang yang hafizul Quran ini artinya yang betul-betul apa namanya, menghafal dan juga lillahi ta'ala. Jadi bukannya dibisniskan. Dan menghayati makna-makna. Dan menghayati juga, bukannya arti menghafal saja. Ya. Selain menghafal ayatnya sama maknanya. Iya. Itu yang itu. Jadi tidak ngapal-ngapal saja. Iya, semuanya sudah itu. Sama dengan ulama ini, maksudnya ulama mana? Yang khosiin maksudnya. Ulama-ulama bisnis-bisnis setiandang je ini baik amal itu. Ya, artinya yang khosiin, ulama al-khosyah, yang takut. Ya. Jadi ulama yang khosiin maksudnya itu. Biar kita tidak tahu nama lagu-lagu itu, yang penting baca. Oh iya, yang penting dibaca. Ya, baca insyaallah. Pak kita belagu-lagu tidak tahu tanggung. Penting kena mahram dan Ya, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma iftah lana fathal arifin kama hatta fi qulubina kama hatta fi qulubil ulama min rabbika rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sabitna ma qara'na wa hafizna ma sami'na. Allahumma faqihna fid din. Allah nas'aluka min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa du'a'un la tasma'u nafsin la tasma'u na'udzubika min sharrihi wa arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.